Siapa tuh ibarat sini? Wah, bisa dibiarin sih. Ngapain di sini? Lu ngapain di sini? Gak bisa Kalian penasaran nggak sih guys, apa sih peristiwa tersebut? Yuk kita pelajari bareng-bareng. Nah, marilah kita mulai pembahasan kita ya teman-teman. Pertama kita akan mulai dari pengenalan konflik. Pada tahun lalu, internet sempat dikejutkan dengan peristiwa kekerasan yang ditujukan pada mahasiswa Katolik Universitas Pamulang pada Minggu 5 Mei di Babakan, Cisauk, Tangerang Selatan, Banten saat sedang melakukan ibadah doa rosario. Hal tersebut dapat terjadi akibat RT setempat yang melakukan aksi berteriak sembari melarang sejumlah mahasiswa beribadah di ruang privat tersebut. Ia pun beralasan karena ibadah tersebut mengganggu. Padahal aksi intimidasi tersebut sudah berlangsung selama tahun lalu. Dari sana timbul oknum yang tiba-tiba membawa senjata tajam dan menyerang. Melihat peristiwa tersebut, banyak institut seperti pengurus Pusat Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia atau disebut juga dengan PMKRI yang menggolongkan kejadian sebagai bentuk pelanggaran atas kebebasan beragama dan keberkeyakinan KBB. Jadi kira-kira konflik apa ya yang terjadi dalam peristiwa tersebut? Aku beri waktu untuk menjawab ya. Yup, benar banget. Konflik yang terjadi adalah konflik pribadi. Kenapa? Karena terjadi perbedaan pandangan antara individu, terkhususnya pihak RT dan beberapa oknum warga dengan mahasiswa Katolik akibat persoalan ibadah. Konflik tersebut difaktorkan oleh perbedaan kebudayaan, terkhususnya agama. Hal ini dikarenakan pihak RT memiliki pendirian bahwa tidak boleh ada ibadah umat non-Islam, sedangkan terdapat mahasiswa Katolik yang beribadah pada saat itu. Dari sana, pihak RT dan beberapa oknum tidak menerima perbedaan yang ada, bahkan menyerang. Dari sana, kelihatan banget gak sih sikap-sikap yang menyebabkan konflik tersebut? Yang pertama ada diskriminasi, di mana hal ini dikarenakan pelaku melakukan tindakan membentak korban dengan bahasa kasar, serta melakukan aksi pembacokan terhadap beberapa korban dengan benda tajam. Selain itu, ada pula sikap fanatisme karena pihak RT memiliki pola pikir yang menentang keberadaan ibadah non-Islam di ruang privat, melainkan harus di tempat ibadah yaitu gereja. Dari sana, pihak RT tidak berpikir secara objektif, rasional, bahkan menentang hal yang tidak sejalan dengan pemikirannya tersebut. Bahkan, YLBHI dan LBH Jakarta pada 2024 sudah menetapkan konflik ini ke dalam bentuk diskriminasi dan fanatisme. Konflik tersebut berakibat buruk terutama bagi para korban, di mana ada 2 korban wanita yang mengalami luka sayatan senjata tajam. Mayoritas pihak korban sendiri mengaku takut untuk kembali ke kosnya. Bahkan salah satu mahasiswa mengaku khawatir bahwa warga setempat dapat berujung kepada dendam terhadap komunitas mereka. Hal tersebut menandakan terdapat trauma pada korban akibat kejadian tersebut. Sedangkan untuk para pelaku, setelah mengumpulkan segala bukti, para tersangka terjerat pasal 2 ayat 1 UU Darurat RI nomor 12 tahun 1951, pasal 170 KUHP ayat 1, pasal 351 KUHP ayat 1, pasal 335 KUHP ayat 1, dan 55 KUHP ayat 1. Solusi alternatif pada konflik tersebut, yang pertama, memberikan jaminan perlindungan hak-hak setiap warga negara, yaitu pasal 28E ayat 1, yang menyatakan setiap orang berhak memeluk agama dan beribadah menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memiliki kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali. Yang kedua, memperketat pemilihan RT dengan melihat track recordnya dan memonitor kebijakannya dalam skala waktu tertentu. Dari sana, pihak RT dapat mengevaluasi dirinya agar tidak terjadi seperti peristiwa yang ada, melainkan mengutamakan pasal 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa, yaitu menanamkan dan menumbuh rasa persatuan dan kesatuan masyarakat. Yang ketiga adalah mengedepankan pemuka agama yang toleran, terutama dalam tidak menyebarkan
propaganda sehingga penganut agama tidak mendapatkan doktrin yang salah dan meminimaliskan perpecahan antar perbedaan agama. Dan yang terakhir itu adalah mengembangkan upaya preventif dalam konflik agama, yaitu dengan menerapkan sikap toleran, menjalani relasi dengan aktivitas bersama, seperti halnya musyawarah sehingga mengurangi tindakan diskriminasi. Nah, maka dari itu,